Indonesia, negara yang penuh dengan semangat digital, punya dunia konten yang ramai banget. Platform media sosial selalu aktif dengan jutaan orang yang menikmati berbagai macam konten. Hiburan jadi rajanya, video lucu, tarian yang menarik, dan drama yang seru memenuhi layar kita. Konten-konten ini memberikan kepuasan instan, jadi pelarian singkat dari kesibukan sehari-hari. Tapi, di tengah lautan hiburan ini, ada satu jenis konten yang susah banget bertahan, konten edukasi. Meskipun platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok punya banyak banget sumber ilmu, konten edukasi ini seringkali kalah saing sama konten hiburan yang lebih menarik. Pertanyaannya, kenapa konten edukasi masih kurang diminati di Indonesia? Alasan kenapa konten edukasi kurang diminati di Indonesia itu banyak, saling berkaitan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan budaya kita. Misalnya, banyak keluarga yang lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari daripada pendidikan. Salah satu faktor pentingnya adalah pandangan kita terhadap pendidikan itu sendiri. Pendidikan seringkali dianggap sebagai kewajiban, bukan kesempatan. Banyak orang yang kalau ingat pendidikan, ingatnya suasana kelas yang kaku, pelajaran yang membosankan, dan ujian yang bikin stres. Pengalaman ini membuat banyak orang merasa enggan untuk terlibat dalam konten edukasi, dan ujian yang bikin stres. Selain itu, sistem pendidikan yang ada seringkali tidak memberikan ruang untuk kreativitas dan inovasi. Pandangan tradisional tentang belajar yang sering dianggap membosankan dan gak menarik, ini kebawa sampai ke dunia digital, jadinya bikin konten edukasi kurang menarik. Selain itu, daya tarik kepuasan instan juga berpengaruh banget. Di era digital ini, kita terbiasa dengan informasi yang cepat dan mudah diakses. Hiburan itu kan mudah dan cepat dinikmati, memberikan kesenangan langsung tanpa perlu usaha keras. Hiburan itu kan mudah dan cepat dinikmati, memberikan kesenangan langsung tanpa perlu usaha keras. Ini sangat berbeda dengan konten edukasi yang membutuhkan waktu dan usaha untuk dipahami, memberikan kesenangan langsung tanpa perlu usaha keras. Konten edukasi seringkali memerlukan pemikiran mendalam dan keterlibatan aktif. Beda banget sama konten edukasi yang butuh fokus, keterlibatan aktif, dan kemauan untuk memahami ide-ide yang rumit. Ini membuat banyak orang lebih memilih hiburan daripada belajar, dan kemauan untuk memahami ide-ide yang rumit. Untuk mengubah pandangan ini, kita perlu pendekatan baru dalam menyajikan konten edukasi yang lebih menarik dan relevan. Kondisi sosial ekonomi di Indonesia bikin tantangan bagi pembuat konten edukasi makin berat. Banyak anak-anak yang harus belajar di rumah dengan fasilitas yang sangat terbatas. Mereka seringkali tidak memiliki akses ke buku-buku atau alat tulis yang memadai, apalagi perangkat teknologi canggih. Akses internet yang gak merata di seluruh wilayah Indonesia membatasi akses ke sumber belajar online bagi sebagian besar penduduk. Di banyak daerah, sinyal internet sangat lemah, atau bahkan tidak ada sama sekali, membuat proses belajar mengajar menjadi sangat sulit. Kesenjangan digital ini jadi penghalang bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, atau dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka tertinggal dalam hal pendidikan. Anak-anak di desa seringkali harus berjalan jauh, hanya untuk mendapatkan sinyal internet yang cukup untuk mengakses materi belajar. Menyulitkan mereka untuk mengakses konten edukasi online. Banyak dari mereka yang harus berbagi satu perangkat dengan anggota keluarga lainnya, atau menggunakan teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Apalagi kehidupan di Indonesia yang serba cepat, dengan banyak orang yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka seringkali tidak punya waktu untuk fokus pada pendidikan anak-anak mereka. Ditambah lagi dengan tuntutan hidup sehari-hari, seperti bekerja di pasar, mengurus rumah tangga, dan berbagai pekerjaan lainnya yang menyita waktu dan tenaga. Bikin waktu dan tenaga untuk belajar jadi terbatas. Anak-anak seringkali harus membantu orang tua mereka setelah pulang sekolah, sehingga waktu untuk belajar menjadi sangat sedikit. Jam kerja yang panjang, macet, dan kewajiban keluarga seringkali jadi prioritas, membuat mereka sulit untuk fokus pada pendidikan. Banyak orang tua yang harus bekerja dari pagi hingga malam, meninggalkan sedikit waktu untuk mendampingi anak-anak mereka belajar. Jadinya nggak ada waktu untuk mencari dan menikmati konten edukasi, meskipun sebenarnya mereka mau. Mereka lebih memilih untuk beristirahat, dan menghabiskan waktu bersama keluarga, setelah seharian bekerja keras.
Meskipun banyak tantangan, masih ada harapan. Dunia digital menawarkan banyak peluang bagi pembuat konten untuk berinovasi dan menciptakan sesuatu yang benar-benar menarik. Pembuat konten, dengan strategi yang tepat, bisa menjembatani kesenjangan ini dan bikin konten edukasi lebih menarik bagi penonton di Indonesia. Dengan perencanaan yang matang dan pemahaman yang baik tentang audiens, mereka bisa menciptakan konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga menghibur. Kuncinya adalah meninggalkan cara lama dalam pendidikan dan menggunakan format yang inovatif dan menarik. Teknologi seperti VR, video animasi, dan aplikasi interaktif bisa membuat proses belajar jadi lebih menyenangkan dan efektif. Zaman ceramah monoton udah lewat. Metode pengajaran tradisional seringkali membuat siswa bosan dan kurang tertarik. Dunia digital butuh sesuatu yang dinamis, interaktif, dan sedikit hiburan. Konten yang interaktif dan menghibur bisa membuat penonton lebih terlibat dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Pembuat konten harus memanfaatkan kekuatan bercerita, menyelipkan pesan edukasi ke dalam cerita menarik yang bisa diterima penonton. Cerita yang baik bisa membuat materi yang kompleks jadi lebih mudah dipahami. Humor, bahasa universal, bisa digunakan secara strategis untuk bikin belajar jadi menyenangkan dan mudah dipahami. Dengan humor, pembelajaran bisa jadi pengalaman yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kolaborasi dengan influencer, selebriti, atau tokoh yang dihormati di komunitas tertentu juga bisa membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan daya tarik konten edukasi. Dengan bekerja sama dengan mereka, pembuat konten bisa menjangkau audiens yang lebih luas dan membuat konten mereka lebih relevan dan menarik. Beberapa pembuat konten di Indonesia udah berhasil menemukan rahasianya, membuktikan kalau konten edukasi bisa menarik penonton. Salah satu contohnya adalah channel YouTube Kok Bisa, yang membahas konsep ilmiah dengan cara yang mudah dipahami dan menghibur, menggunakan humor, animasi, dan contoh yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang rumit. Contoh sukses lainnya adalah Ruang Guru, platform pendidikan online yang menawarkan berbagai macam kursus dan materi belajar yang disajikan dengan format yang menarik dan interaktif. Dengan memasukkan unsur permainan, kuis, dan latihan interaktif, Ruang Guru bikin belajar jadi menyenangkan dan efektif sesuai dengan selera generasi digital. Kolaborasi punya potensi besar untuk memperluas jangkauan dan dampak konten edukasi. Dengan bekerja sama, pembuat konten bisa mengumpulkan sumber daya, berbagi keahlian, dan menjangkau penonton baru. Kemitraan antara pendidik, pakar, animator, desainer grafis, dan pemasar bisa menghasilkan konten berkualitas tinggi, yang informatif dan menarik. Selain itu, kolaborasi dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba bisa membantu menyebarkan konten edukasi ke khalayak yang lebih luas, terutama mereka yang kurang punya akses ke sumber belajar tradisional. Kemitraan seperti ini bisa berperan penting dalam meningkatkan literasi digital dan memastikan pendidikan menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Teknologi punya peran penting dalam membentuk dunia pendidikan, menawarkan alat dan platform inovatif untuk meningkatkan pengalaman belajar. Pembuat konten harus memanfaatkan kekuatan virtual reality, augmented reality, dan gamifikasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang imersif dan interaktif. Pembelajaran berbasis seluler juga jadi tren penting. Dengan meluasnya penggunaan smartphone di Indonesia, membuat konten edukasi yang dioptimalkan untuk perangkat seluler sangatlah penting. Microlearning, yaitu penyampaian konten dalam modul-modul pendek, sesuai dengan rentang perhatian generasi digital yang semakin singkat, membuat belajar lebih mudah dikelola dan dicerna. Tugas menumbuhkan minat belajar, bukan cuma tugas pembuat konten. Ini butuh usaha bersama dari orang tua, pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas. Orang tua berperan penting dalam menanamkan rasa ingin tahu pada anak sejak dini, mendorong rasa ingin tahu, dan menyediakan akses ke buku, permainan edukatif, dan sumber daya online. Lembaga pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan dunia pembelajaran, beralih dari hafalan dan menerapkan pendekatan yang berpusat pada siswa, yang mendorong kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Pembuat kebijakan harus memprioritaskan inisiatif literasi digital, memastikan akses yang adil ke teknologi, dan koneksi internet di seluruh negeri.
Perjalanan menuju masyarakat berbasis pengetahuan di Indonesia bergantung pada kemampuan kita bersama untuk membuat konten edukasi yang mudah diakses dan menarik. Dengan menggunakan format inovatif, memanfaatkan teknologi, dan menumbuhkan minat belajar, kita bisa memberdayakan generasi mendatang dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses di abad ke-21. Jalan ke depan mungkin penuh tantangan, tetapi potensi hasilnya sangat besar. Mari kita berusaha menjadikan konten edukasi sebagai fondasi dunia digital Indonesia, menerangi pikiran jutaan orang, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.